Arsalahu bikadza, arsalahu bimindilin, maknanya tolong antarkan mindil ini ke si fulan. Arsalahu bimindil, arsalahu birisalatin, berarti diutus untuk menyampaikan risalah. Hadhihi lughatan wa fi lisan syara', tetapi dalam istilah syariat Ar-Rasul adalah insanun dzakarun hurrun. Ingat, yang namanya definisi harus jami' mani', lengkap, mencakup semua anggotanya yang disebut Rasul, dan mengeluarkan yang bukan anggotanya, yang mengeluarkan apa-apa yang bukan anggotanya. Oleh karena itu, biasa para ulama kalau menerangkan sebuah definisi pasti akan berkata kharaja minhu, kharaja minhu, kharaja minhu. Apa maknanya? Ini tidak termasuk, ini tidak termasuk. Dikatakan insanun kharaja minhu hayawan, wa madza? Hayawan terlalu jauh. Yang dekat dengan manusia jin tidak masuk. Enggak ada rasul dari kalangan jin. Taib, berarti insanun kharaja minhu al-jin wal hayawan wa ghairu. Dzakarun kharaja minhu na'am an-nisa al-mar'ah, enggak ada rasul perempuan. Yang ketiga hurrun, mesti dari orang merdeka. Kharaja minhu abdun, kharaja minhu abd. Tidak mungkin ada seorang budak diutus sebagai rasul. Uhiya ilaihi bisyar'in, diwahyukan kepadanya dengan syariat. Kharaja minhu, kharaja minhu al-ulama. Ulama itu mereka manusia laki-laki merdeka menyampaikan risalah. Menyampaikan risalah enggak? Ulama masa enggak? Menyampaikan ilmu enggak? Menyampaikan ilmu. Tapi hal yuha, apakah dapat wahyu? Ulama tidak dapat wahyu. Fa kharaja minhu, maka itu bukan nabi. Idzan ar-rasul huwa man uhiya ilaihi bisyar'in. Huwa insanun dzakarun hurrun uhiya ilaihi, yang diberi wahyu. Wa umira bitablighihi, wa umira bitablighihi, dan yang diperintahkan untuk menyampaikannya. Ada diperintahkan untuk menyampaikan, yaitu seluruh kaum muslimin. Nabi bersabda, ballighu anni walau ayah, ballighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Berarti kaum muslimin diperintah untuk tabligh, untuk menyampaikan. Naam, berarti rasul bukan. Limadha? Lam yuha, tidak mendapatkan wahyu. Fa in uhiya ilaihi wa lam yu'mar bit tabligh fa huwa nabi. Kalau dia mendapatkan wahyu tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan, maka dia nabi. Kalau diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan, maka itu rasul. Ini barakallahu fiikum, kebanyakan para ulama berpendapat seperti ini. Walaupun nanti ada kritikan sedikit, sesungguhnya bukan kritikan, meluruskan sedikit. Karena akan terkesan dan terpahami bahwa rasul menyampaikan dan nabi tidak menyampaikan. Iya kan? Apa ada satu orang manusia punya ilmu terus tidak disuruh untuk menyampaikan? Tidak ada. Semuanya disuruh untuk menyampaikan. Maka yang lebih tepat adalah bahwa nabi ini mendapatkan wahyu tetapi dia tidak membawa syariat yang baru, mengikuti syariat nabi sebelumnya. Sedangkan rasul yang diutus membawa syariat baru. Baik.
Fakullu rasulin nabiyyun wal aks. Seluruh rasul adalah nabi, tetapi tidak setiap nabi adalah rasul. Bagaimana diagramnya? Masih ingat kalian sudah mempelajari berapa diagram? 4 diagram. Yang pertama, yang terpisah sama sekali. Yang kedua, yang bersatu sama sekali. Yang ketiga, lingkaran di dalam lingkaran. Yang keempat, lingkaran beririsan. Apa disebut yang pertama? Apa? At-tabayun, terpisah, sama sekali nggak berkait. Yang kedua, mutabaqah. Yang kedua, persis sama. Rasul dengan Rasul sama. Dan apa yang ketiga? Apa ketiga? Umumun wa khususun mutlak, dan yang terakhir umumun wa khususun min wajhin. Umumun wa khususun mutlak inilah hubungan antara Rasul dengan Nabi. Ini lingkaran besar Nabi. Lingkaran kecil ini Rasul. Apa keterkaitan antara Rasul dengan Nabi? Kamu jawab, umumun wa khususun mutlak. Umumun wa khususun mutlak. Kalau Rasul pasti Nabi, tapi Nabi belum tentu Rasul. Ini nabi. Yang di dalam Rasul juga nabi. Karena nabi itu yang mendapatkan wahyu. Semua yang mendapatkan wahyu nabi. Tetapi yang disuruh untuk tabligh adalah Rasul. Tabligh, menyampaikan risalah baru, Sedangkan Nabi hanya mendapatkan wahyu. Apakah menyampaikan atau tidak menyampaikan risalah baru, dia disebut Nabi. Taib, idan an-Nabi belum tentu Rasul. Bisa di sini. Tetapi Rasul pasti Nabi, pasti di dalam risalah atau di dalam orang yang mendapatkan wahyu. Nggak mungkin ada Rasul tanpa menerima wahyu. Idan fakullu rasulin nabi wala aksa, tetapi tidak sebaliknya. Tidak mesti setiap nabi rasul, belum tentu. Wa qad yakunu nabiyyan ghaira rasul. Kadang-kadang dia nabi tapi bukan rasul. Ada pembahasannya, i'taradha di footnote nomor 1 di halaman 66. Ala hadzal qaul bihaits la yustarat fir rasul dzalika faqad ya'ti bi syar'in jadid wa qad ya'mal bi syara' man qablahu ila akhirih. Sehingga namanya rasul adalah yang mendapatkan wahyu dan kemudian diwahyukan dengannya dengan syariat. Kata beliau, ada yang membantah tidak mesti membawa syariat baru, bisa jadi mengikuti syariat yang lama. Nah, kita lanjutkan. Wal huda fil lughah al-bayan wa dilalah. Al-huda wal bayan wa dilalah. Ada tersisa tadi. Wal muradu bir rasul al-mudhaf ila dhamir rabb huna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan nabi yang disandarkan kepada ar-rabb di dalam ayat tersebut atau ayat yang sudah dibahas sebelumnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wa ala alihi wasallam. Wal huda fil lughah. Sekarang huda secara bahasa maknanya al-bayan, penjelasan, ad-dilalah, penunjukan. Nih, ke sini, kemudian ke sini. Itu dilalah. Makanya dalil maknanya adalah guide. Apa guide? Petunjuk jalan. Kalau engkau datang di satu pulau tertentu, engkau akan cari guide. Ini guide. Tulisannya guide. Apa itu? Penunjuk jalan. Dalam bahasa Arab disebut dalil. Wa inna dalil hadha rajul. Daliluka. Itu dalilmu yang mengantarkan kemana kamu mau. Taib. Fil lughah itu secara bahasa. Kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Adapun Thamud fahadainahum. Thamud fahadainahum, kami beri hidayah mereka. Berarti kaum Thamud kafir atau muslimin? Allah udah kasih hidayah mereka. Hadainahum, kami beri petunjuk mereka. Berarti Thamud muslimin, gitu ya? Kenapa enggak? Kenapa geleng-geleng kepala? Hah? Karena makna hadainahum lughatan. Makna hadainahum adalah kami beri petunjuk mereka, kami arahkan mereka, kami terangkan ini loh kebenaran. Tetapi fastahabbul 'ama, mereka lebih senang buta daripada bisa melihat. Mereka lebih memilih, lebih cinta kepada ama, kebutaan, alal huda, daripada bimbingan. Maka barakallahu fikum, perhatikan setiap kalimat di dalam Al-Quran wa Sunnah mesti ada lughatan dan ada istilahan. Setiap istilah atau setiap lafaz-lafaz di dalam syariat ada makna lughah, makna bahasa, dan ada makna istilah, dan itu yang seringkali terjadi kesalahpahaman. Seperti kata sholat, tegakkanlah sholat. Ada orang yang melihatnya ke kamus bahasa, sholat maknanya doa. Khalas, saya berdoa, setiap saat saya berdoa. Ngapain ruku dan sujud? Itu nyembah tembok. Saya nggak sujud, saya nggak ruku, saya cukup berdoa. Itu sholat saya. Dengan alasan maknanya sholat adalah doa. Di mana orang ini sesatnya? Sesatnya tidak bisa membedakan antara lughatan wastilahan. Secara bahasa memang sholat adalah doa, tetapi secara istilah syar'i, sholat adalah satu ibadah yang berisi berdiri, ruku dan sujud dan zikir-zikir yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kalau nggak begitu bukan sholat namanya. Itu istilahnya. Demikian pula kalimat huda. Mereka tiba-tiba berpemahaman salah bahwa kaum Tsamud ternyata dapat petunjuk, dapat hidayah mereka. Mereka itu lurus. Orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Loh, apa dalilmu? Kaum Tsamud diazab oleh Allah. Fa amma Tsamudu fa uhliku bit taghiyah. Adapun Tsamud kami binasakan dengan taghiyah. Dengan suara yang melengking keras, memekakkan telinga-telinga mereka, memutus jantung-jantung mereka. Fasbahu fi darihim jathimin. Mereka menjadi bangkai-bangkai di rumah mereka. Kok dikatakan lurus? Iya, karena saya baca dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa amma Tsamudu fahadainahum. Adapun Tsamud kami beri hidayah mereka. Hah? Dapat hidayah kan? Ini juga sama. Kesesatannya karena tidak bisa membedakan antara istilahan wa lughatan.
Tidak bisa membedakan antara bahasa dan istilah. Secara bahasa, makna hidayah adalah menerangkan. Allah terangkan petunjuk, Allah ajarkan petunjuk, tapi mereka enggak mau. Mereka lebih memilih kesesatan. Itu makna ayat ini. Wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Adapun Tsamud, kami beri petunjuk mereka, tapi mereka lebih suka buta daripada petunjuk. Maka di sini jangan diterjemahkan dengan istilahan kalau mereka dapat hidayah, bukan. Maknanya kami ajarkan petunjuk pada mereka, tapi mereka nggak mau. Kami ajarkan melalui nabinya dan rasulnya. Barakallahu fikum. Fa innal ma'na bayyana lahum. Maka di dalam ayat ini makna hadaina adalah bayyana, kami jelaskan. Baik, kapan kita boleh menerjemahkannya secara bahasa dan kapan kita boleh memahaminya secara istilah? Dengan qorina. Dengan qorina. Sini qorinanya sangat jelas. Wa amma thamudu fahadainahum. Adapun Tsamud kami beri petunjuk mereka. Kalau masih titik di sini mungkin kita ragu, lughatan atau istilahan. Tetapi ada kalimat fastahabbul ama, tapi mereka lebih suka kesesatan daripada petunjuk. Oh, berarti bukan maknanya diberi hidayah, tapi diajarkan hidayah. Maknanya bayyana lahum, kami jelaskan pada mereka hidayah, fastahabbul ama, tapi mereka lebih suka untuk enggak ngerti, lebih suka kebutaan daripada pemahaman. Wa kama fi qawlihi, dan juga seperti contoh kedua, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna hadainahu sabil, kami berikan petunjuk pada mereka. Imma mereka menjadi orang yang bersyukur atau mereka menjadi orang yang kufur. Lughatan atau istilahan. Kalimat hadainahu sabila, lughatan atau istilahan? Lughatan. Mengapa? Karena ada kufur. Masa Allah memberikan hidayah ke arah kekafiran? Nggak mungkin. Hidayah itu ke arah yang lurus. Berarti apa makna hadaina di sini? Bayyana. Bayyana, kami jelaskan. Inna hadainahu sabila, kami menjelaskan ini jalan yang benar, ini jalan yang salah. Kami menerangkan pada kalian agar kalian paham, ini jalan yang menuju surga, ini jalan menuju neraka, ini jalan menuju syukur, ini jalan menuju kufur. Diterangkan, bukan disuruh. Kalau disuruh tidak mungkin Allah menyuruh kepada kekafiran, tapi menerangkan, hati-hati, ini jalan kekafiran, ini jalan yang lurus, ikutilah. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami jelaskan jalan-jalan ini kepada kalian. Apakah menjadikan kalian syukur atau menjadikan kalian kufur? Apakah jalan yang membawa kalian bersyukur atau jalan yang membawa kalian kufur? Baik, bisa dipaham? Baik. Itu berarti huda secara bahasa maknanya menjelaskan. Wal huda bihadzal ma'na 'ammun li jami'in nas. Huda dengan makna yang seperti ini sifatnya umum. Seluruh manusia diberi hidayah dalam bentuk penjelasan. Seluruh manusia diberi hidayah dengan makna penjelasan. Walihada yusafu bihil Qur'an. Oleh karena itu Al-Quran disifati dengan huda. Kama fi qoulihi ta'ala inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini
memberikan petunjuk kepada yang lurus. Kalau ada orang kafir baca Quran, maka Al-Quran itu memberikan petunjuk kepada orang yang membacanya tadi kepada jalan yang lurus. Apakah orang kafir tadi membaca langsung jadi Islam? Tidak. Bahkan ada yang membacanya tetapi mencari ayat-ayat yang bisa diselewengkan, yang bisa diputar balikkan. Berarti makna huda pada Quran, Al-Quran adalah huda. Al-Quran ini penjelasan, Al-Quran ini bayan. Huda bermakna bayan, menjelaskan kebenaran. Adapun orang-orangnya tergantung, kalau Allah beri hidayah masuk Islam, kalau tidak diberi hidayah tetap saja walaupun baca Quran tetap kafir. Tapi Quran menjelaskan kebenaran, Al-Quran menjelaskan kebenaran. Wa yusafu bihi Rasul, juga Rasulullah disifati dengan huda. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Rasul memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, ila siratul mustaqim. Apakah maknanya Nabi memberikan hidayah pada orang sehingga dapat hidayah? Bukan itu maknanya. Maknanya Rasulullah SAW, engkau benar-benar menerangkan, benar-benar menjelaskan ke jalan yang lurus. Adapun siapa yang masuk Islam, siapa yang tidak, siapa yang diberi petunjuk, siapa yang tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka huda secara lughatan, Rasulullah SAW benar-benar menerangkan, innaka latahdi ila siratin mustaqim, engkau sungguh-sungguh menjelaskan kepada jalan yang lurus. Tetapi untuk mana istilahi seorang yang ditakdirkan oleh Allah mendapatkan petunjuk, itu beda lagi. Baik, Nabi tidak bisa menentukan pamannya sendiri masuk Islam. Alhasil, kesimpulannya bahwasanya makna huda secara bahasa adalah al-bayan. Makna huda secara lughatan adalah al-bayan, penjelasan. Wallahu taala alam bissawab. Indah Zia, Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Baiklah para pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk kajian yang bisa kita ikuti di kesempatan pagi hari ini dengan pembahasan kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah. Dan selanjutnya insyaallah kita akan ikuti bersama rekaman dari kajian kitab Fathul Majid bersama Ustadzuna Al-Fadhil Muhammad bin Umar As-Sawid hafizahullah taala, masih dengan siaran ulang putaran rekaman beberapa pertemuan lalu dikarenakan Ustadzuna Muhammad di kesempatan pagi hari ini masih di luar kota. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan beliau sekeluarga dan juga mudahkan urusan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Dan sebelum kita ikuti bersama untuk rekaman kajian kitab Fathul Majid, beberapa dari sajian indah akan kami sajikan untuk Anda di kesempatan pagi atau siang hari ini. Selamat mendengarkan, barakallahu fikum.